Dan saya mengucapkan untuk semuanya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Erwin Ismail. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dan selalu dilindungi dan diberi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa ya, sekarang sudah berakhir bulan Ramadan dan insya Allah sekarang saya akan melaksanakan salat Idul Fitri ya di Masjid Nabawi. Dan seperti apa suasana dan kondisinya salat Idul Fitri di Masjid Nabawi. Dan alhamdulillah ya, sekarang saya sudah berada di dekat Masjid Nabawi. Dan itu Masjid Nabawi, dan sekarang menunjukkan pukul 4:01 ya. Tapi Masya Allah tabarakallah, suasana dan kondisinya sudah padat sekali. Tuh sahabat semuanya, ini para jemaah-jemaah yang baru datang nih akan melaksanakan salat Idul Fitri. Dan sekarang juga saya kemungkinan bisa masuk ke dalam Masjid Nabawi. Kemungkinan tidak akan bisa masuk ya, karena ini di sana sama askari sudah ditutup jalannya itu tuh. Masya Allah ya, sekarang baru jam 4 tapi sudah penuh ya. Kalau datang jam 5 kayaknya udah ya kebagian di area dekat Masjid Nabawi juga ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tuh sahabat semuanya, Masya Allah ya. Dan ini di depan saya Masjid Al-Ghamamah, Masjid Awan. Nah, tadi itu sahabat semuanya, karena di sana penuh ya, di dekat Masjid Al-Ghamamah tadi, jadi sekarang diiringkan ke sini ya. Dan seperti ini antriannya itu Masya Allah ya, sahabat semuanya. Padahal tadi saya lihat di sana itu udah nggak terlalu penuh juga di sini itu. Tapi ini sama askarinya, sekarang para jamaah diiringkan ke sana. Tapi harapan saya supaya bisa sholat di pelataran Masjid Nabawi saja ya. Tuh, dan ini tenda-tenda di sebelah kiri saya. Nah, jadi tenda-tenda ini biasanya nanti kalau ada jemaah yang sakit, yang pingsan, bisa dirawat jadi tenda ini. Tuh sahabat semuanya. Seperti ini ya kalau di hari raya Idul Fitri, hari raya Lebaran ya. Kalau di Madinah ini berlomba-lomba ya nyari tempat enak untuk sholat itu. Tuh coba kita lihat sahabat semuanya. Subhanallah ya, di sini sudah padat banget. Kayaknya nih kalau di pelataran Masjid Nabawi ini udah gak kebagian. Insya Allah ya, sahabat semuanya. Coba ke sini. Seperti ini ya, perjuangan untuk sholat Hari Raya Idul Fitri di Masjid Nabawi. Perjuangannya itu harus berdesak-desakan ya. Dan dari tadi saya
jalan dari belakang sampai sekarang ini masih belum mendapatkan tempat yang nyaman ya, yang enak ya untuk sholat. Dan coba kita lihat sahabat semuanya tuh. Nah, di sini semuanya udah penuh semua. Tuh. Di sana juga udah penuh. Dan dari tadi saya berdiri. Tuh, kita jalan terus ke sini. Dan ini saya tepatnya itu berada di depan Taman Sakifah Bani Saidah ya sahabat semuanya. Nah, jadi seperti ini ya sahabat semuanya. Suasana dan kondisinya menjelang salat Hari Raya Idul Fitri di Masjid Nabawi. Tuh. Subhanallah ya. Mau banget kesini. Dan saya doakan untuk sahabat semuanya, khususnya yang selalu setia nonton video-video saya. Saya doakan mudah-mudahan disegerakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah umroh, ibadah haji, dan bisa sholat hari raya di Masjid Nabawi ini. Tuh, sahabat semuanya. Penuh ya. Juga disediakan air zam-zam ya sahabat semuanya tuh, biar gak kehausan. Ini air zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Segar. Dari tadi sampai sekarang masih belum nemu tempat untuk sholat sahabat semuanya. Dan sambil ngajak sahabat semuanya melihat suasana dan kondisinya aja ya. Tuh, mengelilingi sekitaran Masjid Nabawi. Tuh, insyaallah. أشهد أن محمدًا رسول الله.
تسليما كثيرا ولا ينفق من خلاله المثبت الحاضر هذه الألفة التي لا تقدر بثمن ولا Nah, seperti ini ya suasana dan kondisinya setelah sholat Idul Fitri di Masjid Nabawi. Dan coba kita lihat sampai ke ujung sana masih penuh padat ya. Dan ini juga di belakang padat juga ya sahabat dan coba kita lihat ke sini suasananya. Tuh, sahabat semuanya ya. وفي معاني الألفة بالتعارف والتقارب والتحاب والصفح والعفو وتأمل هذا الربط العجيب في الحج النبوي الذي يجعل. Dan itu di atas saya ada helikopter ya. Jadi helikopter ini biasanya kalau ada hari-hari besar ngevideo area Masjid Nabawi ya. Dan nanti setelah selesai sholat Id biasanya ini ada video hasil dari helikopter itu ya di akun resmi Haramain. Dan kita lihat sahabat semuanya. Ini khusus bagian yang untuk perempuan di sini. Oh, sampai menjadi lautan manusia seperti ini ya. Bubar sholat Id di Masjid Nabawi itu. Subhanallah. Dan sekarang saya tepatnya di pintu nomor 315. Pintu mengarah ke Babus Salam. Sahabat semuanya. خلاص هديك احنا يوم تاني خلاص Dan sekarang cuacanya Masya Allah Tabarakallah ya, setelah selesai melaksanakan sholat Id ini cuacanya itu cerah, adem banget ya. Lihat sahabat semuanya, ini suasana bubar sholat Id ya, sampai menjadi lautan manusia seperti ini. Ini kasihan ini. Ini ada bawa kursi roda.
Allah ya sahabat semuanya, dan ini Masjid Gomamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali yang lokasinya itu sangat berdekatan sekali ya. Nah kalau Masjid Gomamah ini masih digunakan untuk sholat, kalau Masjid Abu Bakar hanya dijadikan sebagai monumen saja ya. Dan insya Allah ini juga tuh kedepannya Masjid Ali ini akan digunakan juga ya untuk sholat. Dan sekarang saya lihat ke sini sahabat semuanya. Insya Allah ya. Dan di sana pemandangannya, subhanallah, indah banget ya sahabat semuanya. Dan seperti inilah ya sahabat semuanya suasana bubar sholat id di Masjid Nabawi yang suasananya itu padat banget. Tuh. Coba saya lihat di sana tuh. Masya Allah ya. Ini kamera melawan cahaya kelihatannya itu bagus banget ya. Tuh. Dan ini para jemaah yang lagi bersantai. Masya Allah ya sahabat semuanya itu sampai menjadi lautan manusia seperti ini ya tuh. Saya di sana. Indah banget ya sahabat semuanya. Nah, di sini tuh banyak sekali kuliner-kuliner yang kulineran mendunia ya. Seperti KFC, Hardes, dan ini juga tuh ada toko atau mahal kopi lagi nih. Di sini ada donat dan harganya mahal-mahal ya donat di sini. Tuh coba kita lihat sahabat semuanya. Nah, dan saya akan nge-share ya. Di sana ada Masjid Ali, terus ada Masjid Abu Bakar, dan ini ada Masjid Al-Gomamah, dan di sana ada Masjid Bilal bin Rabah ya. Tuh kelihatan nggak? Nah ini Masjid Bilal bin Rabah, dan di area dekat Masjid Nabawi ini banyak sekali ya masjidnya itu. Terus di sana ada Masjid Utsman bin Affan, terus di belakang hotel ini ada Masjid Umar. Tuh, sahabat semuanya. Dan ini di depan saya jalan yang mengarah ke Museum Turki, Museum Kereta Api Madinah ya. Dan di sana ada Masjid Turki juga, Insya Allah. Dan tadi di sana saya di Masjid Gomamah, kemudian jalan ke sini. Nah oke, sahabat semuanya, dan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Dan saya mengucapkan untuk semuanya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan cukup sampai di sini aja untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun Masjid Nabawi membagi-bagikan hadiah untuk para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, apa kabar sahabat Kirby semuanya? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Untuk semua sahabat yang mau lihat video ini, jangan lupa harus sudah salat dan ngaji, karena itu semua wajib dan penting. Sekarang ini Umi Kirby sedang ada di kota suci Madinah, tepatnya ada di Masjidil Haram. Ini detik-detik pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan inilah kondisi di pelataran Masjid Nabawi. Para jemaah membagi-bagikan hadiah untuk para bocil, untuk para anak-anak. Anak-anak di sini didandaninya sama orang tuanya
sedemikian cantiknya, dan orang tuanya membagi-bagikan hadiah untuk anak-anak yang lainnya. Jadi akan memperlihatkan bagaimana kondisi sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yuk simak sama-sama video ini biar sahabat semua tahu bagaimana kondisi terkini di Masjid Nabawi. Ada yang bagi-bagiin permen. Ini di depan juga ada yang bagiin. Setiap ada yang bagiin hadiah pasti dikerumuni sama para bocil seperti yang ada di depan ini. Kita akan keliling sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kita lihat kondisi terkini di sekitarnya. Masya Allah, tabarakallah. Ini pun Masjid Nabawi membagi-bagikan hadiah untuk para jemaah ketika sebentar lagi pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ini para jemaah sedang antri meminta hadiah. Masya Allah, tabarakallah. Di Arab Saudi, khususnya di Masjid Nabawi, ketika Idul Fitri banyak hadiah. Dapat dikasih juga, Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak di sini bergembira mendapatkan banyak hadiah. Masya Allah, tabarakallah.
sahabat semua, jadi seperti inilah detik-detik pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Nabawi. Masya Allah, jemaahnya amat sangat begitu membeludak. Dari ujung sampai ujung, semuanya penuh oleh jemaah yang ingin melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan tadi kita sudah lihat sama-sama, Masya Allah, di Masjid Nabawi banjir hadiah untuk para bocil. Dan tadi dilihat ya di video, anak-anaknya cantik-cantik, ganteng-ganteng, Masya Allah, tabarakallah. Dan ini di depan sudah salat ijadah tetap sedari tadi sebelum sholat subuh. Ini sekarang waktu menunjukkan pukul 6 kurang 10 menit. Dan insya Allah sholat Idul Fitri di Masjid Nabawi akan dilaksanakan pukul setengah 7 kurang insya Allah. Dan ini lebih mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ini jamaah. Assalamualaikum Bu, jamaah dari mana Bu? Dari Palembang. Palembang. Aduh, gimana Bu perasaannya Hari Raya di Kota Suci Mekah ini? Jakarta rasanya enak. Enak ya? Enggak Harum. Enggak ingat suasana Lebaran di kampung. Enggak ya? Seneng di sini Bu ya? Tolong deh foto kami. Aduh, ini bapaknya minta difotoin ini. Zakat yang dijual di sini. Ini menyiapkan untuk para jamaah umroh yang pengen beli beras di sini ya untuk zakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya Mas Sawi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Saat ini Kota Mekah hari Kamis malam Jumat telah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Maka dari itu di malam hari ini saya akan berbagi bagaimana suasana Hari Raya Idul Fitri dari Kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Dan saat ini saya berada di atasnya Masjidil Haram di salah satu perkampungan yang saat ini telah terdengar ya suara sayup-sayup ya, takbiran dari beberapa masjid yang ada di sekitaran sini ya. Inilah suasananya, jadi berbeda sekali ya dengan di Indonesia. Sangat meriah sekali ketika Hari Raya Idul Fitri, ada suara-suara takbiran keliling, suara takbiran di masjid-masjid. Begitu pula ada petasan-petasan. Akan tetapi di sini akan agak berbeda ya. Di sini tidak terlalu ramai ya. Ini salah satu contoh, ini di perkampungan di atasnya Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Dan sebagai tanda memasuki bulan baru atau bulan Syawal, ini lampu abad-abad dinyalakan ya. Dan sebagai tanda juga ini telah memasuki Hari Raya Idul Fitri, tepatnya tanggal 21 April 2023 Kota Suci Mekah hari Jumat tepatnya telah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ini berbeda sekali dengan pemerintah Indonesia yang menetapkan perayaan Hari Raya Idul Fitri bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 22. Dan bukan saja saya akan berbagi di kawasan di atas Masjidil Haram ini, akan tetapi nanti akan berbagi di sekitaran Masjidil Haram, perhotelan jamaah umrah, dan sekaligus di perumahan-perumahan di Kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Suasana perkampungan di atasnya Masjidil Haram ini tidak semeriah yang ada di Indonesia ataupun Malaysia ya. Jadi di Arab Saudi ini berbeda, tidak ada yang namanya takbir keliling ataupun takbiran-takbiran di masjid yang sifatnya lama atau kontinu ya. Di sini hanya sebentar saja. Oke, dan sekarang saya sudah berada di perhotelan Jamaah Umroh ya, di Kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Inilah suasana Hari Raya Idul Fitri ya, malam Hari Raya Idul Fitri. Jadi sangat ramai sekali karena saat ini Jamaah Umroh ternyata masih banyak yang ada di Kota Mekah. Mereka berlebaran di Kota Mekah, bukan saja ini dari Indonesia atau Malaysia atau Singapura ya, bahkan ini dari berbagai negara ada di sini ya. Dari Pakistan, dari Turki, dari Bangladesh. Kita cek saja. Ini situasi dan kondisinya. Ini di salah satu hotel Emaar Elite Hotel ya, yang ada di kawasan Ajiat ini ya. Kita akan cek ini suasananya para jamaah umroh nih ya, atau suasana Kota Mekah saat ini ya. Ini di Hari Raya Idul Fitri ya. Suasana seperti ini, cukup padat sekali ini. Nah, itu Masjidil Haram, jaraknya dari sini kurang lebih sekitar 1 kilo ya. Mas Sawi akan berbagi ya. Ini suasananya. Dan di Hari Raya Idul Fitri seperti ini ya. Halo Ustaz, halak. Di Hari Raya Idul Fitri di Kota Mekah banyak sekali orang-orang yang berjualan beras untuk zakat ya. Ini 3 kilo harganya sekitar 25 rial atau 100 ribu ini salah satunya ya. Nah, ini ada juga yang berdagang seperti ini ya. Ini situasi dan kondisi Kota Mekah ya. Dan sekali lagi di sini tidak ada takbiran keliling ya. Takbiran keliling nggak ada. Ini suasananya Kota Mekah malam hari ini, malam Hari Raya Idul Fitri ini padat atau macet ini bahkan ini. Karena ini bertepatan dengan waktu bubaran sholat ya. Coba saya akan menuju ke Masjidil Haram ya. Akan melihat situasi dan kondisinya hari ini ya. Situasi dan kondisinya. Jadi ternyata kacau ya suasananya. Ini ternyata macet ya. Kita akan lihat jamaah kita ya, atau jamaah Indonesia ya, khususnya atau Malaysia ya. Ternyata di sini banyak sekali orang yang berjualan beras untuk zakat ya. Wah, ini restorannya ayam panggang ini ramai di malam hari ini. Ini situasi ini di depan hotel. Ini beras zakat ya. Ini 3 kilo. Di sini adalah 3 kilo ya. Ini 3 kilo harganya sekitar 25 rial. Contohnya ini beras ini, salan ini. Harganya 25 rial ini. Ini beras-beras zakat yang dijual di sini. Ini menyiapkan untuk para jamaah umroh yang pengen beli beras di sini ya untuk zakat. Ini ya situasi dan kondisinya di perhotelan jamaah umroh nih ya. Ini ternyata banyak sekali jamaah yang lebaran di Kota Suci Mekah ya. Situasi dan kondisinya macet ya Kota Mekah. Mas Sawi akan berbagi suasana ya Kota Mekah. Ini bertepatan Hari Raya Idul Fitri. Ayo kan tanya, Assalamualaikum Bu, jamaah dari mana Bu? Ditanyain dia aja. Oh mungkin dari Thailand ya. Jadi mereka nggak paham bahasa Indonesia. Kita akan menuju ke dekatnya Masjidil Haram ya. Jadi Masya Allah, Tabarakallah ya. Saat ini Kota Suci Mekah ya, hotel-hotel di atas gunung pun sekarang ditempati jamaah ya, jamaah umroh ya.
Dan hari Lebaran seperti ini jemaah umrah masih di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Ini salah satu hotel, walaupun ini jaraknya jauh dari Masjidil Haram ya, kurang lebih sekitar 500 meter atau sampai 1 kilo ya di sini. Akan tetapi ini hotel-hotel ini ternyata masih dipadati jemaah umrah ya, di malam hari raya Idul Fitri ini. Kita akan mencari jamaah ya yang bisa diwawancarai ya. Ini jamaah umrah ini mengadakan berfoto ya. Halo, kabar halak. Nah, ini ya, Masya Allah. Jadi jamaah ini ternyata mendokumentasikan ya. Ini mendokumentasikan tentang nyalanya lampu itu ya, memang luar biasa itu. Jadi lampu ini dinyalakan ketika pergantian tahun baru Islam ya, atau Hijriah ya. Ini jamaah. Assalamualaikum Bu, jamaah dari mana Bu? Dari Palembang. Palembang. Aduh, gimana Bu perasaannya hari raya di kota suci Mekah ini? Tidak kata rasanya, enak. Enak ya? Enggak Harum. Enggak ingat suasana Lebaran di kampung. Enggak ya, seneng di sini Bu ya. Tolong deh foto kami. Aduh, ini bapaknya minta difotoin ini. Aduh ya. Ini Bu dipegang Bu ya, Mas Awi mau fotoin. Nah, saya mau fotoin. Iya. Ternyata ini dari jamaah dari mana Bu tadi Bu? Palembang. Palembang. Ini nanti masuk YouTube-nya Mas Awi ya. Jadi Ibu, Bapak dari mana? saya tinggal di sini Bu. Tinggal di sini. Ini hotelnya di sini Bu ya? Banyak jamaah dari Indonesia. Kami orang Kawang 41. Oh 41 ya. Kalau ke Masjidil Haram jalan kaki atau naik bis? Naik bis. Oh naik bis ya. Ini ya hotelnya di sini, jamaah dari Palembang katanya senang Lebaran di Mekah. Senang Bu? Enak. Bapak gimana Pak? Perasaannya Lebaran di kota Mekah? Enak. Enak ya? Nggak sedih Pak? Ya, enak. Nggak ingat Lebaran di Indonesia? Ternyata bapaknya malah senang ya Lebaran di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Dan kebetulan Senang, saya senang. saya senang ya? Ya, orang Palembang saya. Orang Palembang. Jadi ini pengalaman pertama Lebaran di kota Mekah ya? Ya. Oh, besok kalau gimana besok kalau saya ajak ke rumahnya Imam Masjidil Haram? Jadi Senang dan gembira. sangat senang dan gembira kata ibunya ya. Iya. Ibu namanya siapa? Namanya Yuliano. Yuliano ya, dari Palembang ya. Lubuk Linggo atau mana? Nah, Palembang Lubuk Linggau. Lubuk Linggo? Iya. Masya Allah, ternyata dari Lubuk Linggo ya. Provinsinya Palembang, kotanya apa namanya? Kabupatennya Lubuk Linggau, Pak. Kabupatennya Lubuk Linggo ya, Masya Allah. Bapaknya ini bukan merasa sedih atau terharu, ternyata malah senang Lebaran di kota suci Mekah Al-Mukarramah ya. Ya, memang senang. Iya, memang senang ya, bisa beribadah sambil melihat suasananya Suasana kota Idul Fitri. Tapi yang berbeda di sini Bu, nggak ada takbiran keliling di masjid-masjid, nggak ada takbiran. Dan di sini juga nggak ada petasan Bu. Ya, ada petasan. Oke. Ketupatnya. Ketupatnya juga ada. Oke, terima kasih banyak Bu nggih. Yuk. Jadi inilah suasana Idul Fitri ya yang ada di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Jadi jamaah ini ternyata bukannya sedih ya, ternyata justru merasakan senang ya. Merasakan senang, merasakan sensasinya Lebaran di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Oke, saya akan berbagi terus ya, tapi sayang sekali ya saat ini macet ya. Ini jalur menuju ke Masjidil Haram macet sekali. Ini jalur menuju ke Masjidil Haram. Kita akan menuju ke tengah melihat begitu macetnya ya. Dan jangan lupa besok lihat video tentang suasana sholat Id ya dari Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Ini suasananya di
jalur menuju Masjidil Haram ini ya, malam hari raya Idul Fitri macet banget ini ya. Ini suasana di perhotelan yang agak jauh dari Masjidil Haram ya. Jadi macet ya menuju ke Masjidil Haram di malam hari raya Idul Fitri seperti ini. Dan ini biasanya besok pagi pun kawasan ini juga macet ya. Karena ternyata luar biasa ya jamaah umroh saat ini. Ternyata mereka banyak yang berlebaran di kota suci Mekah Al-Mukarramah ya. Yang saya wawancarai tadi jamaah dari Palembang ya, dari Lubuk Linggau ya. Ini sudah macet total ini ya ke jalur ke Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Nah, ini menunjukkan bahwa di Masjidil Haram saat ini juga macet total. Ini ya, macet total, tidak bergerak ini ya. Situasi kondisi kota Mekah ini macet di malam hari raya Idul Fitri. Ini ya, macet total ini ya. Oke, nanti kita sambung melihat bagaimana suasana di komplek perumahan di Kota Mekah ketika hari raya Idul Fitri. Oke, saat ini saya berada di komplek perumahan. Di sini tempat tinggal saya bekerja ya, dan saya akan berbagi suasana malam hari raya Idul Fitri yang ada di komplek perumahan Kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Jadi di sini yang kultur yang berbeda atau tidak ada di sini adalah takbiran keliling ya. Tidak ada takbiran keliling, begitu pula di masjid-masjid di sini tidak ada takbiran yang sifatnya itu lama, hanya sebentar saja biasanya ya. Dan saat ini sudah tidak terdengar lagi takbiran di masjid-masjid ya. Dan itu hanya ada salah satu masjid yang saat ini kedengaran ya. Ini suasana di komplek perumahan yang ada di Kota Suci Mekah. Dan di sini yang unik di malam hari raya Idul Fitri ini, di sini tuh banyak sekali seperti di depan saya ini orang-orang yang menjadi penerima zakat ya. Mereka menjadi penerima zakat. Jadi kita kalau mau menjadi penerima zakat di sini tuh kita mau mencari setengah kintal juga dapat ya di sini ya. Tapi naudzubillah ya. Jadi kita jangan menjadi penerima kalau kita masih mampu ya. Ini suasananya Kota Suci Mekah ya di hari raya Idul Fitri ya. Jadi di komplek perumahan ini ternyata di malam hari raya Idul Fitri ternyata suasananya padat rame ya. Ini situasi dan kondisinya ya. Saya akan menuju ke depan sana, ada apa di sana ya. Dan seperti biasa di malam hari raya Idul Fitri, jadi di komplek perumahan ini di pertigaan biasanya banyak sekali orang-orang yang menjual beras untuk zakat ya. Sekaligus juga banyak orang-orang yang membagikan zakat di jalan-jalan seperti ini. Contohnya ini ya. Ini banyak sekali orang-orang yang ini berbagi zakat di situ itu. Ini berbagi zakat ya. Jadi sekali lagi di sini yang tidak ada adalah takbiran keliling ya. Takbiran keliling tidak ada. Di masjid ada ya, akan tetapi tidak banyak kemudian tidak kontinu ya. Jadi takbiran berhenti kemudian takbiran lagi gitu. Ini situasi kondisinya ini di komplek perumahannya, di tempat tinggalnya Mas Sawi. Inilah situasi dan kondisi Kota Mekah ya di malam hari raya Idul Fitri. Oke, dan sekian tayang kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan manfaat para pemirsa semuanya. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi dan kondisi Kota Suci Mekah Al-Mukarramah hari ini hari Jumat ya, tanggal 21 April 2023 ya. Jadi Kota Suci Mekah lebarannya hari Jumat ya, hari raya Idul Fitri atau Syawal, 1 Syawal jatuh pada apakah ada orang luar ya, biasanya orang-orang Arab saja ya ini ya.
Oh, tamunya banyak ini. Ini tamunya Syekh Abdurrahman Asy-Sudais ini ya, yang mau bersilaturahmi ke rumahnya ya. Jadi rumahnya Syekh Abdurrahman Asy-Sudais ini sebelah kiri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya Mas Sawi ya. Sebelumnya kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini Kota Suci Mekah Al-Mukarramah hari Jumat tanggal 21 telah merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Dan di pagi hari ini saya akan berbagi bagaimana suasana Kota Mekah ketika Hari Raya Idul Fitri. Kita berada di salah satu pembodokan jamaah umroh di kawasan Misfalah, tepatnya ini di Bahutmah ya. Dan di pagi hari ini Kota Mekah sangat cerah sekali hari Jumat. Dan ini suasana Kota Mekah ketika Hari Raya Idul Fitri ya. Dan kebetulan ini setelah sholat Id ya. Jadi Kota Mekah seperti biasa ya, sangat ramai sekali di pagi hari ini. Dan kebetulan walaupun ini jarak hotel ini jauh ya, ini dari Masjidil Haram kurang lebih sekitar 3 kilo, akan tetapi ternyata hotel-hotel ini juga ditempati para jamaah umroh dari berbagai negara ya. Dan tentu saja ini dari Indonesia juga ada di kawasan Bahutmah Misfalah. Dan ini sebetulnya bukan saja perhotelan jamaah umroh, akan tetapi ini sesungguhnya adalah perhotelan jamaah haji ya. Akan tetapi karena bulan Ramadan tahun ini ya, peminat umroh sangat luar biasa, sehingga hotel-hotel jamaah haji yang ada di Kota Mekah khususnya di Misfalah ini ternyata juga laku ya, dikontrak atau disewa oleh para jamaah umroh. Tentu saja di sini sewanya lebih murah dibandingkan yang terdekat dengan Masjidil Haram. Salah satunya ini Hotel Wardah Al-Raudhah nih ya. Ini suasananya di pagi hari di Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Oke, untuk selanjutnya saya akan berbagi ya suasana Kota Mekah ketika Hari Raya Idul Fitri menggunakan mobil ya, untuk lebih leluasa menjangkau kawasan-kawasan yang terdekat dengan Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Kita mau melihat suasana perhotelan jamaah umroh di kawasan Misfalah ini. Ini suasana, ternyata Misfalah ini ketika bulan Ramadan perhotelan jamaah haji ini juga dipadati oleh jamaah umrah atau dikontrak oleh jamaah umrah ya. Saking banyaknya jamaah umrah tahun ini ya, sehingga hotel-hotel ini yang biasanya tidak ditempati jamaah umroh ini ternyata laku ya. Ini suatu keberkahan ya untuk para pemilik hotel-hotel ini ya. Ini ya suasananya di sekitaran ini, sudah dekat dengan Masjidil Haram ya. Suasana Hari Raya Idul Fitri di Kota Mekah. Seperti biasa kalau jalur menuju ke Masjidil Haram sangat padat ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa masuk sampai ke dekat Masjidil Haram. Kita berada di kawasan perhotelan jamaah haji dan umroh nih ya. Tapi sayang sekali ini macet nih. Ini ya suasananya Kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Ini yang bertepatan dengan
bubarnya sholat Idul Fitri atau setelah sholat Idul Fitri ini jamaah-jamaah ini keluar dari Masjidil Haram ya, menuju ke perhotelannya jamaah umrah, wabil khusus ini di kawasan Misfalah. Jadi jamaah haji yang pernah tinggal di kawasan Misfalah tentu saja ingat ya. Jadi perhotelan jamaah haji di kawasan Misfalah ini kalau dahulu sebelum corona itu kosong ya, jadi nggak ditempati jamaah umrah walaupun bulan Ramadan. Akan tetapi saat ini luar biasa ya. Jadi walaupun ini perhotelan jamaah haji, ternyata juga dipenuhi oleh para jamaah umroh, khusus ini ketika bulan Ramadan. Tapi sayang sekali ini ya, jalur menuju ke Masjidil Haram ini ternyata ini macet total ini ya. Kita harus belok ke kanan ya, dan mencari jalur yang tidak macet. Ini situasi dan kondisi kota Mekah. Kita mau belok ke kanan. Di kacau ya ketika hari raya ini, karena ini menyerupai ketika musim haji ya. Kita mau belok ke kanan ini, menghindari kemacetannya. Ternyata kita terjebak dalam kemacetan ini sudah biasa ya ketika hari raya Idul Fitri ya di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Ini jamaah ini bubaran dari Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah ya. Ini ya situasi dan kondisi kota Mekah ini, jamaah-jamaah ini bubaran dari Masjidil Haram ya. Kita harus pelan-pelan. Allahu Akbar. Jadi inilah kota Mekah ya, suasana kota Mekah sekali lagi ketika hari raya Idul Fitri ya. Ini mobil khusus ini di perhotelan jamaah umroh kawasan Misfalah ya. Ini semuanya kawasan, sebetulnya ini perhotelan jamaah haji ya, sebetulnya sesungguhnya ya. Tapi faktanya saat ini ketika bulan Ramadan ini dipenuhi oleh jamaah umroh ya. Ini jamaah-jamaah ini bubaran dari Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Nah ini di depan ini ternyata jamaah asal Indonesia ya. Jamaah Indonesia juga ada yang di kawasan ini. Situasi dan kondisi kota suci Makkah Al-Mukarramah hari ini hari Jumat ya, tanggal 21 April 2023 ya. Jadi kota suci Makkah lebarannya hari Jumat ya, hari raya Idul Fitri atau Syawal, 1 Syawal jatuh pada hari Jumat, berbeda dengan Indonesia. Saat ini Indonesia jatuh pada hari Sabtu ya, masih besok ya, masih hari ini masih puasa ya. Jadi kota Makkah saat ini sudah tidak puasa. Sekali lagi inilah situasi dan kondisinya kota suci Makkah Al-Mukarramah ya.
tentu saja ini pengalaman yang berbeda ya bagi para jamaah umroh ya, karena kalau dibandingkan di kampung ketika lebaran berbeda ya. Di sini nanti ketika lebaran para jamaah umroh ini masuk ke hotel, kemudian sarapan ya sarapan menunya menu hotel ya. Jangan berharap ada lontong atau sayur opor ayam, nggak ada di sini ya. Jadi menunya menu hotel. Setelah itu ya nanti tidur ya, tidak ada kegiatan di hari raya Idul Fitri seperti ini. Situasi dan kondisi kota Mekah ini di hari raya Idul Fitri ya, 1444 Hijriah. Dan nanti saya juga akan berbagi ya suasana lebarannya di perumahan. Wabil khusus ini nanti saya akan menuju ke rumahnya Imam Masjidil Haram. Apakah di sana nanti ada kegiatannya open house ya? Kita cek ke sana nanti. Macet ya kota Mekah ya. Allahu Akbar. Ini ya kacau kota Mekah ketika ternyata seluruh perhotelan jamaah umroh di kawasan Mispalah ini ditempati oleh jamaah umroh nih ya. Ini perhotelan jamaah umrah di kawasan Mispalah yang paling ujung ini ya. Sekali lagi, inilah suasana kota Mekah ya. Ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, tepatnya ini hari Jumat. Ini dari kota suci Mekah Al-Mukarramah, Masawi melaporkan. Oke, untuk selanjutnya kita akan menuju ke kediamannya Imam Masjidil Haram ya, Syekh Abdurrahman Asy-Syudes. Apakah di sana ada kegiatan open house ya? Dan biasanya itu insya Allah ada, akan tetapi hanya kolega-koleganya saja ya. Biasanya itu orang-orang Arab tetangganya atau sesama Imam Masjidil Haram atau para pejabat-pejabat tinggi negara ya yang yang bersilaturahmi ya di kediaman Syekh Abdurrahman Asy-Syudes. Jaraknya dari Masjidil Haram kurang lebih sekitar 10 kilo. Suasana pagi kota Mekah di Hari Raya Idul Fitri. Ternyata ini banyak sekali jamaah nih yang jalan kaki ya. Dan ini sekaligus di Hari Raya Idul Fitri ini saya ngajak subscribernya Mas Sawi ya untuk berkeliling kota Mekah bertepatan Hari Raya Idul Fitri. Mungkin ada pertanyaan Mas Sawi, apakah menguasai jalan-jalan yang ada di kota Mekah? Insya Allah. Jadi saya itu benar-benar menguasai ya. Bahkan bukan saja jalur besar, akan tetapi jalur-jalur kecil atau jalur-jalur tikus pun insya Allah
saya tahu ya di kota Mekah ini ya, khususnya ini di pusat kotanya. Kita akan menuju ke rumahnya Syekh Abdurrahman Asy-Sudais. Kebetulan beliau rumahnya tidak jauh dari tempat di mana saya tinggal atau bekerja di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Oke, nanti kita sambung setelah nyampe ke rumahnya Syekh Abdurrahman Asy-Sudais, Imam Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Oke, kita sekarang sudah di perumahan Khalid di kota Mekah, dan saya akan berbagi suasana Lebaran di sini ya. Di sini banyak sekali ditempati oleh imam-imam Masjidil Haram ataupun pengusaha kaya ya, ataupun para pejabat ataupun para ulama. Banyak yang tinggal di perumahan elit yang ada di kota Mekah, dan seperti inilah suasana di perumahan ini ya ketika Hari Raya Idul Fitri. Dan saat ini sudah mulai agak siang, biasanya dimulai jam 9 ya open house-nya. Saya akan melihat yang pertama ini di sekitaran rumahnya Imam Masjidil Haram ya. Suasana open house-nya, walaupun begitu di sini tuh sifatnya tertutup ya, antara laki-laki dan wanita itu dipisah ya tempat open house-nya itu. Nah, itu ternyata di rumahnya Asy-Sudais tampak banyak sekali ya yang di depan tuh ya, banyak sekali yang datang ya, karena Asy-Sudais beliau bukan saja ulama, akan tetapi beliau juga Imam Masjidil Haram ya. Nah, ini di depan ini ya, ini tamunya sudah mulai banyak ini. Apakah ada orang luar ya? Biasanya orang-orang Arab saja ya ini ya. Tamunya banyak ini. Ini tamunya Syekh Abdurrahman Asy-Sudais ini ya, yang mau bersilaturahmi ke rumahnya ya. Jadi rumahnya Syekh Abdurrahman Asy-Sudais ini sebelah kiri nih, sebelah kiri nih. Ini pintu masuknya. Ini ya. Jadi ini suasananya ini. Jadi banyak sekali tamunya ya, tamu di rumahnya Syekh Abdurrahman Asy-Sudais. Kita akan cek ke tempat yang lain ya, di perumahan-perumahan di kota suci Mekah ini, dan mungkin nanti saya akan cek di sekitar rumah di mana tempat saya tinggal, karena di sana juga ada open house ya. Dan kita akan menuju ke Imam Masjidil Haram juga ya. Ini rumahnya Syekh Bandar Balela ya. Ini dari rumahnya Syekh Asy-Sudais tidak jauh ya jaraknya, sekitar 2 kilo ya, atau 3 kilo. Apakah beliaunya juga open house? Mohon maaf, ini saya nggak bisa masuk ya, karena memang biasanya tamu-tamunya ini khusus orang Arab ya, orang Arab Saudi. Kalaupun orang luar, orang Indonesia ataupun dari manapun, kalau mau masuk juga boleh, akan tetapi mereka harus memakai pakaian yang seperti orang Arab ya, pakai baju jubah putih, top, kemudian pakai semak atau penutup kepala itu yang warna merah putih itu. Nah, di depan inilah rumahnya Syekh Bandar Balela ya. Ini sepertinya kanan jalan ini ya. Ini ya, tamunya banyak ini sepertinya. Nah, ini Syekh Bandar Balela ini di depan ini ya. Sebelah kanan ini rumahnya beliau ya. Mobilnya banyak ini, tamunya banyak ini. Walaupun di luar tampak tidak ada orang, di dalam tuh banyak orang tuh. Kita mau langsung menuju ke rumah kediaman Mas Awi. Apakah di sana juga udah banyak tamunya ya, open house di Hari Raya Idul Fitri ini. Kita sudah berada di
daerah tempat dimana saya tinggal ya. Ternyata di depan itu sudah banyak tamunya ya. Ini mobil-mobilnya di luar ini banyak. Ini menunjukkan bahwa ini sudah banyak ini ya. Ini mobilnya banyak, ini menunjukkan bahwa tamunya syekhnya itu sudah banyak ini. Mobil-mobilnya ini, mobil tamunya ini. Tapi mohon maaf, jadi saya nggak bisa masuk ke dalam ya, karena kalau masuk ke dalam itu termasuk privasi ya. Oke, dan sekian tayangan kali ini ya tentang suasana Hari Raya Idul Fitri dari Kota Suci Mekah Al Mukarramah. Jadi Kota Mekah Hari Raya Idul Fitrinya bertepatan hari Jumat tanggal 21 April 2023. Sekian tayangan kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat para pemirsa semuanya, dan jangan lupa apabila kalian suka tayangan ini silahkan share ke media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.